Timnas Indonesia melakoni laga penentuan melawan Vietnam. Ini duel krusial yang harus dimenangkan. Gak ada cara lagi. Tidak ada kata imbang. Dan Sintayong pun punya misi khusus di laga ini. Apa misinya? Saya beber semua di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Timnas Indonesia akan melakoni laga kedua melawan Vietnam. Ini duel krusial yang harus dimenangkan. Soalnya kedua tim sama-sama masih belum mendapatkan poin. Dan 1 poin tidak cukup karena fase grup Liga Piala Asia ini hanya mempertandingkan 3 laga. Jadi kalau 1 poin hampir bisa dipastikan kita tidak lolos ke 16 besar. Maka itu Timnas Indonesia harus memenangkan duel melawan Vietnam ini. Duel melawan Vietnam mengingatkan saya kepada rekor Sintayong. Dari 4 kali atau 3 kali pertemuan Timnas Indonesia melawan Vietnam di era Sintayong, kita tidak pernah menang. Dan kita juga tidak pernah cetak gol. Ini menjadi tantangan tersendiri buat Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia yang sudah melatih cukup lama. Bukan hanya poin yang dikejar, tapi juga gengsi yang dikejarnya di laga melawan Vietnam. Jadi ini misi khusus Sintayong. Selain menang, dia ingin mencetak gol ke gawang Vietnam. Sepertinya sangat penasaran untuk melakukan itu. Dan peluang untuk melakukan itu terbuka karena timnas Vietnam saat ini adalah Vietnam baru. Ada 11 pemain utama yang cedera jelang Piala Asia digelar. Dan pemain-pemain senior juga beberapa nama tidak dipanggil oleh Philippe Troussier. Beberapa nama krusial yang bisa saya ungkap yaitu Doan Van Lau misalkan, atau Dong Van Nam, kiper yang selalu menggagalkan Indonesia, lalu Nguyen Tiên Linh, pemain striker timnas Vietnam yang mencetak 2 gol di pertemuan terakhir melawan Indonesia. Celah inilah yang harus dipakai oleh timnas Indonesia saat melawan Vietnam. Mereka muka baru, pemain U23. Troussier lebih memilih pemain U23 untuk dimasukkan di laga ini, seperti Nguyen Dinh Bach, Pham Tuan Hai. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Vietnam lemah. Buktinya Vietnam memberi perlawanan lawan Jepang. Tak disangka 2 kali bola mati Vietnam berhasil mencetak gol. Dan ini tentu menjadi sinyal bahwa skuad yang ada sekarang di Vietnam bukan tim yang lemah. Vietnam lewat Philippe Troussier juga mengadopsi gaya Sintayong yang mengandalkan pemain muda, pemain U23 yang boleh jadi juga sudah dilihat oleh Sintayong karena pemain-pemain U23 ini juga main saat di final AFF U23 di mana Vietnam mengalahkan Indonesia dengan cukup menyakitkan ya lewat adu penalti saat itu. Nah, beberapa pemain masuk seperti bek kiri mereka ya. Van Truong, bek 19 tahun. Nah, apakah Sintayong akan tetap menggunakan formasi bertahan atau menyerang di laga ini? Kita tahu bahwa kedua tim, Indonesia dan Vietnam, sama-sama bertahan di laga pertama. Bahkan permainan timnas Indonesia dan Vietnam mirip kalau saya perhatikan, yaitu 5-4-1. Sama-sama out of possession atau menunggu bola dan mengandalkan serangan balik.
Ini tentu diadopsi atau dipakai karena melawan mereka lebih kuat. Vietnam melawan Jepang dan Indonesia melawan Irak. Sama-sama mirip. Yang membedakan timnas Indonesia juga tampil dengan kekuatan baru. Ada Justin Hubner, Sandy Walsh, Saint Patinama, Elkan Bagot yang tidak main di pertemuan terakhir di Piala AFF 2022 lalu. Inilah yang menggembirakan. Timnas Indonesia juga banyak muka baru, tapi kita lebih kuat. Kita banyak pemain yang pulih. Sedangkan Vietnam, beberapa pilar mereka tidak bisa dimainkan. Nah, kembali ke soal strategi. Apakah timnas Indonesia akan menyerang di laga ini? Saya pikir formasi apapun bisa berubah saat permainan berjalan. Timnas Indonesia bisa mengubah formasi saat di lapangan, tapi saya pikir 5-4-1 sudah baik dan pemain bisa mengubahnya saat menyerang menjadi 5-3-2 atau 4-3-3 ya. Tergantung situasi. Dan saya pikir 5-4-1 sudah solid. Dalam sebuah berita di media Vietnam, salah satu pemain Vietnam menyebut bahwa mereka akan mengekspos jarak atau kosongan yang ada di lini tengah Indonesia. Nah, ini harus diwaspadai juga. Saya pikir semua ini pasti sudah dipikirkan oleh Sintayong. Yang pasti duel nanti akan menarik karena akan menjadi duel antara pemain muda, baik di Vietnam ataupun di timnas Indonesia. Selain itu, Sintayong juga penasaran. Dan penasaran itu harus dituntaskan sekarang saat melawan Vietnam. Saya berharap kita bisa mencetak 2-0. Itu bisa diakomodir kalau kita memilih pemain-pemain yang tepat. Waktu lawan Irak, kita hanya menempatkan Rafael Struijk di lini depan. Dan itu menurut saya bisa dipertahankan atau bisa juga dirubah. Bisa saja, cuman kemungkinan berubah kecil ya. Sedangkan pemain-pemain lain, saya pikir sudah cukup bagus. Begitupun dengan Pratama Arahan di bek kiri ya. Patinama menurut saya bisa dimasukkan saat babak kedua atau memang saat permainan kurang berkembang. Itu bisa dimasukkan. Dan selebihnya komposisi pemain sudah cukup. Yaakob Sayuri bisa atau sebaiknya lebih fokus menyerang karena dia memang lebih bagus saat menyerang. Kita harus bisa mengekspos pertahanan Vietnam dengan kecepatan dan juga kelincahan Yaakob Sayuri. Dan saya juga berharap bahwa Sintayong bisa memutuskan apakah Asnawi cukup tangguh atau menggantinya dengan Sandy Walsh. Ini cukup tricky juga. Apakah ada kejutan lagi di pertandingan nanti. Demikian ulasan saya untuk pertandingan nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa komentar. Bersama saya Debri Saifullah. Salam olahraga.